Halo semuanya, di sini gue bakal bahas soal tryout SIMAK UI ya. Mungkin kali ini gue bakal bahas sekitar 2 soal. Nah, jadi gue punya soal nih. Yang pertama, bisa lo lihat semua ya. Titik potong kurva-kurva Y1 sama dengan X kuadrat min 6X tambah 8. Dan Y2 sama dengan min X min 3 kuadrat ditambah 1 adalah. Nah, jadi sebelum kita bahas soalnya, lo harus paham dulu ya, kurva itu kayak gimana, titik potong kurva. Nah, kurva itu kan gini ya, jadi bentuk kurva, khususnya yang kuadrat ya, bentukannya kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus kalau yang minus berarti kemungkinan dia akan kebalik gitu ya. Nah, titik potong kurva-kurva. Nah, ini kan ada tadi kurva Y1 sama Y2. Nah, titik potong itu berapa? Nah, titik potong itu ketika dia ya berpotongan ya. Dalam hal ini di sini. Di dua titik ini, titik A dan titik B. Nah, gitu. Berarti di titik A misal X1, Y. Oh, ini kan Y1 ya. Terus di titik B-nya X2, Y2. Nah, namanya sebuah titik kan pasti dia memiliki koordinat ya, koordinat X dan koordinat Y gitu ya. Nah, berarti ini konsep dari titik potong. Berarti ketika dia memotong, atau dalam kata lain, si dua kurva ini, kurva Y1 ini ya, kurva Y1 ini memiliki titik yang sama dengan kurva Y2. Nah, ini kebetulan dia memotongnya ada di 2 titik ya. Ya bisa di 1 titik, terserah gimana, tergantung kasusnya kayak gimana. Nah, kalau di sini dia kemungkinan memotong 2 titik kayak gitu. Intinya dia memiliki apa? Koordinat yang sama ya. Nah, untuk kedua kurva tersebut. Oke, konsepnya udah jelas ya. Nah, sekarang baru kita masuk bahas soalnya. Berarti tadi gimana? Konsep titik potong adalah ketika dia memiliki koordinat yang sama. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan itu kan ada Y sama dengan X gitu ya, X kuadrat min 6X gitu ya. Maksudnya apa sih? Y di sini kan artinya apa? Dia kan artinya titik ya, titik Y ya kan. Titik Y1 sama dengan koordinat Y sama dengan X. X itu kan berarti nilai ini ya, nilai X-nya ya. Kalau Y berarti nilai Y-nya. Kalau titik itu kan X, Y ya. Nah, berarti kan ini koordinat Y ya sama dengan X kuadrat. Nah, itu kan X-nya kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya titik potong, kita bikin berarti apa? Berarti Y-nya di sini Y1 bisa sama dengan Y2 ya kan? Kayak tadi di sini. Berarti kan Y1 ini kan bisa nilai dari kedua kurva tersebut. Dari kurva yang Y1 kan yang ini ya, sama dengan kurva yang Y2 yang ini. Nah, oke, kita eksekusi aja. Berarti Y1 sama dengan Y2. Y1 nya berapa? X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan min X min 3 kuadrat plus 1. X kuadrat min 6X plus 8. Kita bongkar ya. Yang kanan, cara bongkarnya berarti gimana? Tinggal X nya dikuadratin. Terus ini 2 dikali X kali 3 jadinya min 6X. Min 3 nya dikuadratin jadi plus 9 ditambah 1. Lanjut lagi, X kuadrat min 6X, ruas kirinya masih belum berubah ya. Nah, ininya kita kali minnya ya, minnya kita kali ke dalam, jadinya min X kuadrat min 6X jadi plus 6X, negatif kali plus 9 jadi min 9 ditambah 1. Terus X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan min X kuadrat ditambah 6X dikurang min 9 plus 1 min 8. Nah, ini kayaknya sama juga ya. Jadi habis itu kita pindah ruas ke kiri biar gampang. Jadinya X kuadrat, ini kan biasa sama langsung kita deketin ya. Dia geser ke kiri berarti jadi plus
min 6x ya. Terus ini ada plus 6x pindah ke kiri jadi min 6x. Plus 8 min 8 pindah ke kiri jadi plus 8 sama dengan 0. Berarti jadinya 2x kuadrat min 12x ya. 12x ditambah 16 sama dengan 0. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita bagi dua ya. Biar lebih gampang kita bagi dua semuanya. Jadinya x kuadrat min 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah dapat kayak gini berarti bisa kita faktorin ya. Kita faktorin. Berarti kira-kira gimana? X sama dengan 0. Nah, kita cari yang kalau di akhirnya ini berapa yang perkaliannya ya. Yang di sini berapa kali berapa biar hasilnya 8. Kemungkinan di sini bisa gue bikin min 4x plus 2. Karena kan min 4 ya, min 4 dikali plus 2 jadi oh ini harusnya min ya. Di sini harusnya min x min 2 ya. Karena kan min 4 kali min 2 jadi plus 8. Terus min 4x ditambah min 2x jadi min 6x. Oke, berarti kita dapat nilainya x-nya sama dengan 4. Terus x-nya sama dengan 2. Ada nilai 2x ya, x1, x2. Nah, kalau kita lihat harusnya kan kita masukin ya nilai x-nya ini ke persamaannya agar dapat nilai y. Cuman kita lihat dulu di optionnya ada nggak sih yang x-nya itu 4 dan 2. Coba, kalau di A nggak ada 4 dan 2 ya, berarti salah karena dia nggak ada 4 dan 2. Nah, yang B ada x-nya sama dengan yang 2, tapi satunya bukan 4 ya, harusnya kan 4. Satunya harusnya 4, tapi di sini 1, berarti salah. Yang di sini C benar, dia depannya 2, tapi di belakangnya dia pasangannya 1 bukan 4, berarti salah. Sedangkan yang D benar ya, di sininya 4 tapi pasangannya 1 sama 3. Berarti salah. Nah, yang benar yang E ya, karena dia pasangan 2 dan 4. Walaupun kita belum tahu nilai Y-nya. Tapi karena di sini yang memenuhi nilai X-nya itu cuman yang E. Nah, jadi lu nggak harus lu cari Y-nya juga gitu kan. Walaupun lu udah dapat nilai X-nya. Cuman kalau misalnya lu mau buktiin, ya hasilnya juga pasti akan sama ya. Kecuali ada option lain, misal nilai X-nya ada 2 dan 4 tapi di sini Y-nya beda, ada yang 0, ada yang 1. Nah, itu baru lu cek lagi nilai Y-nya benar apa enggak. Tapi kalau kasusnya kayak gini, ya gampang, lu tinggal ngecek nilai X yang memenuhi. Dan yang memenuhi di sini adalah yang E. Oke. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, sekarang gue mau bahas soal yang nomor 2 ya. Jika 2x kuadrat min 5/3 nih, pangkat x kuadrat min 2x sama dengan 1, maka banyaknya nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Nah, berarti kan kalau kayak gini yang dicari x-nya ya. Kita cari x-nya. Apa sih yang dilakuin dulu pertama? Nah, kalau kita lihat nih, di sini kan ada, gue tulis ulang ya, 2x kuadrat min 5/3 x kuadrat min 2x sama dengan 1. Oke, kalau misalnya lu ingat ya, ada salah satu sifat eksponen ya. Eksponen itu bilangan berpangkat. Ketika suatu bilangan pangkatnya 0, hasilnya berapa? 1, gitu ya. Nah, ini kan berarti kita bisa misalkan bahwa 2x-nya ini kan, nih, 2x min 5/3 kan bisa kita misalkan sama dengan A ya. A. Iya kan? Nah, berarti 1 ini bisa kita ubah ya. Ya, satunya bisa kita ubah. Jadi gimana? Jadinya 2x kuadrat min 5
per 3. X kuadrat min 2X sama dengan, nah berarti 1 itu kan sama aja kayak 2X kuadrat min 5 per 3 pangkat 0, ya kan? Karena ini, ingat lagi sifat eksponen. Ketika A dipangkatkan 0, dia hasilnya sama dengan 1. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kayak gini, berarti tadi kan nilainya dia sama dengan ya. Berarti kan dia akan sama ya. Berarti A-nya ini kan tadi ya, permisalkan A gitu ya. A. Di sini juga A ya. Karena kan dia sama dengan ya, dia kan sama, berarti kan nilainya harus sama ya. Berarti di sini sama dengan ini, ya kan? Berarti bisa gue tulis kayak gini dong, X kuadrat min 2X sama dengan 0. Oke, sekarang bisa kita faktorin ya. Nih, X-nya kita keluarin. X berarti kan keluar ya, X-nya jadi X min X yang keluar jadi 2, sisa 2 sama dengan 0. Ya udah, kalau cara faktor kan gampang ya. Berarti X sama dengan 0 dan X min 2 sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 2. Jadi ada 2 ya. Ada kemungkinan ada 2 nilai, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Sekarang ditanya, maka banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah, nah berarti kita masukin dia memenuhi ya apa enggak nih. Kalau misalnya X-nya 0, X-nya sama dengan 2, harusnya memenuhi ya. Coba kita cek. 2X kuadrat min 5 per 3 pangkat X kuadrat min 2X, tadi kan sama dengan 1 ya. Coba untuk X sama dengan 0 kita masukin. Berarti 2 pangkat 0 ya. 2 kali 0 kuadrat min 5 per 3. Ini berarti 0 kuadrat ya. 0 kuadrat min 2 0 ya. Sama dengan 1. Berarti 0, berarti kan ini 0 ya hasilnya ya. Min 5 per 3 pangkat 0 dikurang 2 kali 0 Bapak, 0. Nah, sama dengan 1. Udah jelas berarti ya. Ketika suatu bilangan tadi ya, pangkatnya 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Nah, berarti dia memenuhi ya. Nah, kemudian kalau X-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat min 5 per 3, tadi berapa? 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurang 2 kali 2. Nah, berarti kan tadi 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 kali 2 kuadrat berarti 8 dikurang 5 per 3. Terus 2 pangkat 2 berapa? 4 ya, 4 ya. 4 dikurang 4 berarti hasilnya 0. 8 kurang 5 berapa? 3 ya. 3 per 3 pangkat 0. Nah, 1 kan, 3 per 3 itu 1 ya. Berarti jawabannya betul, 1. Berarti ada 2 nilai yang memenuhi gitu ya. Yang B. Sebenarnya sampai sini pun ya, sampai step ini udah bisa dibuktikan ya bahwa ada 2 nilai, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kalau untuk ini kita cuman pembuktiannya aja ya. Pembuktian bahwa nilai X tersebut memenuhi ya persamaan tersebut. Oke, gitu aja.